Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya kalau kuliah subuh itu identik dengan ngantuk. Pertama ngantuk, dua lapar, tiga nggak balik. Jadi ada sedikit pantun karena kami baru pulang dari Pagar Alam, karena ada kakak tingkat dari pesantren menikah. Alhamdulillah dapat ijazah pantun. Datang ke sini pantun dulu. Setuju Pak, Bu? Kalau nggak setuju nggak jadi. Ada sedikit pantun supaya lebih memotivasi kita. Jalan-jalan ke Pagar Alam tidak lupa membeli kopi. Yang paling kencang jawab salam, insya Allah berangkat haji. Itu untuk ibu-ibunya. Sekarang untuk bapak-bapaknya, pengurus masjid, takmir masjid, jamaah masjid, semoga istiqomah sembahyangnya, amin ya rabbal. Jalan-jalan ke Pagar Alam tidak lupa meminum kopi. Yang paling kencang jawab salam, insya Allah pacak begini lagi. Cuma kalau dapat izin istri, kalau tidak dapat izin istri, jangan salahkan yang ngisi kuliah subuh, karena yang ngisi kuliah subuh lagi belum nikah. Saya ulangi lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yang paling kuat jawab salam tidak kata utang. Kalau dalam bahasa Arabnya itu tak kate tanggungan, karena saya membeli. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wan inna syani'aka huwal abtar. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan kepengurusan Masjid Al-Falah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Kenapa? Ini adalah perdana saya datang ke Masjid Al-Falah, tapi tak mengurangi rasa takzimnya saya kepada pengurus Masjid Al-Falah. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya yang sahih, tidak ada kontradiktif daripada hadisnya, man la yarhaman nas la yarhamallah. Siapa orang tidak memuliakan manusia, maka yakinlah dia tidak akan dimuliakan Allah Subhanahu. Yang muda seperti saya memuliakan yang tua menghargai yang muda, yang kecil menghargai yang tua. Yang kecil jangan sampai tidak memiliki etika. Dan selanjutnya ada ketua masjid, ada sekretaris, ada bendahara, dan seksi peribadatan. Kita doakan seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, ditambah bininya. Amin ya rabbal alamin. Kalau belum berbini dapat bininya insyaallah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita menghancurkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Ustaz, kenapa kita harus bersyukur? Lah, wajar kita bersyukur. Sebab kenapa? Karena Allah yang beri kita nikmat. Satu, yang terkadang kita lupakan, nikmat iman. Yang paling penting itu Pak, tak katik gunanya, tak apa gunanya. Iman kalau tak ada di dalam diri kita. Kalau kita besar, tinggi, belagak, kaya, berduit, tapi tak punya iman, maka masjid yang dekat pun akan terasa jauh. Kenapa? Tidak ada nikmat iman. Ahlan wa sahlan. Ini guru saya, Ustaz Muslimin Jamir. Sebenarnya ini lebih tepat itu guru. Saya murid.
Maka sudah sepatutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan masalah syukur, Pak. Ada ayat fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Jika engkau ingat kepadaku, maka yakinlah aku akan ingat kepadamu. Tapi kalau kau tak ingat kepadaku, kalau kau kufur kepadaku, maka yakinlah Allah akan berikan kita apa itu? Ujian dan cobaan kepada kita semua. Maka sudah sepatutnya, Pak, kita saat ini berkumpul, kata ulama, syukur itu ada tingkatannya. Oh, yang pertama apa? Yang kasih nikmat siapa, Pak? Allah. Allah itu siapa? Tuhan kita. Siapa Allah? Qul huwallahu ahad, Allahus samad, sampai seterusnya. Maka yang pertama adalah kita mensyukuri nikmat membenarkan di dalam hati. Kalau bahasa belidenya adalah kibudun atau qalbun, yaitu hati. Kita benarkan siapa yang menunjuk kita nikmat itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kita mengatakan yang ngasih nikmat itu adalah manusia. Betul, tapi perantaranya adalah manusia. Yang kedua, kalau tadi hati, yang kedua adalah lisan dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Sebab mengapa? Membenarkan di hati sudah, tinggal bagaimana kita mengucapkan dalam lisan kita. Banyak ibu dapat duit dari lakinya, alhamdulillah mah ada duit dikit, tak banyak 5 juta. Dalam hati istrinya, sedikit nian, biasanya 10 juta, kemana 5 jutanya? Jangan-jangan bini dulu. Nah, kacau pula. Padahal uang diinfakkan, disedekahkan ke rumah Allah. Maka dalam pernikahan pun harus transparansi atau terbuka. Dan yang ketiga yang paling berat, Pak, kalau hatinya sudah membenarkan, lisan sudah mengucapkan, kita mengamalkan makna syukur dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, Allah tak kasih hidayah, orang belum ke masjid, artinya dia belum memanfaatkan daripada syukur itu, nikmat itu. Maka orang yang ada di masjid ini adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak yang masih tertidur, masih terkapar, masih terguling, jangan-jangan tak bisa bangun lagi. Sebab mengapa, Pak, Bu? Di dalam satu penelitian, ilmuwan-ilmuwan Eropa itu meneliti yang menyebabkan banyaknya orang meninggal di pagi hari pada pukul 6 sampai pukul 12 itu disebabkan penyakit jantung. Nah, bagaimana? Ternyata Islam sudah menjawab berabad-abad terlebih dahulu. Apa itu? Salat subuh. Dengan kita semua yang subuh, maka yakinlah gerak postur tubuh kita menyebabkan itu tidak terjadi kepada kita. Apalagi kalau kita sembahyang tahajud. Alhamdulillah Ustaz, aku sembahyang tahajud 4 rakaat. Terus sisanya tertidur lagi, Ustaz. Terbangun jam berapa? 5:30. Lantaklah. Bukan aku yang salah. Tapi setidak-tidaknya kita telah berikhtiar, berupaya kepada Allah untuk memanfaatkan makna daripada syukur tadi. Yang kedua adalah bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama besar, Pak, yang beliau ini berkebangsaan daripada Mesir. Kami punya guru namanya Syekh Ahmad Al-Misri, beliau asli dari Mesir. Dan ada seorang ulama namanya Syekh Mustafa mengatakan masalah esensi pentingnya daripada solawat. Innama haqiqatul iman, sesungguhnya yang dimaksud iman yang paling baik, hinama yutimmu, yang paling sempurna, bimahabbah Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita ngomong beriman kepada Allah, ngomong beriman kepada Rasulullah, tapi tidak ada cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya kita ngomong cinta kepada Rasulullah, kita sembahyang di masjid, walaupun belum bisa 5 waktu, minimal 3 waktu. Belum pacak 3 waktu, 2 waktu. Kalau tak pacak 1 waktu, sudah kita sembahyangkan di masjid. Alias inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Baiklah, perkenalan sedikit, Pak. Tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nama saya Billy Pratama. Alhamdulillah, asli dari Desa Penandingan, Kecamatan Sungai Rotan, Kabupaten Muara Enim, dengan suku Belide
ada Ustaz Muslimin Jamil, ketemu dengan beliau di penandingan. Beliau ini sebenarnya lebih tepat guru kami, banyak guru-guru kami di sini, dan saya sekarang mengabdikan diri ngajar di Pondok Pesantren Modern Darussalam Cambai. Itu salah satu pengajarnya ada Ustaz Muhammad Amin Damhar, Ustaz Ahmad Toha, kemudian Ustaz Ramadan. Itu guru-guru saya semua. Maka ada satu ungkapan itu, janganlah kita lupa kepada guru. Laulal murabbi ma'araftu rabbi. Kalaulah bukan karena guru, Pak, kalaulah bukan karena kiai, kalaulah bukan karena ulama, maka kita tidak akan mengenal yang namanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka takzimnya, pemuliaan seorang murid kepada guru itu keharusan. Maka kaitannya dengan yang saya bahas ini adalah keutamaan penuntut ilmu. Nah, Bapak Ibu di sini adalah orang yang menuntut ilmu. Maka yakinlah dalam satu riwayat hadis, Pak, ketika orang berkumpul dalam satu majelis zikir, maka yakinlah para malaikat menengadahkan tangannya, mengampunkan dosa-dosa kita semua. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan yakinlah orang-orang yang berkumpul di sini adalah orang-orang yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mengapa? Dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dan Imam Bukhari, Allah memilih hambanya untuk memahami daripada agama. Maka wajar dalam Al-Quran itu Allah tegaskan, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan angkat orang yang berilmu. Allah akan angkat derajatnya, derajat di hadapan manusia, derajat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau mau dipikir, Pak, aku usia kami, Pak, baru 25. Gik muda, bertegak di sini kali ramai orang tua, sama cak ngelejari boya berenang. Tahu dewek, Pak, boya berenang tak ada yang tak lincah dengan boya itu. Sarah itu, Pak. Mengapa? Karena disebabkan ilmu, disebabkan kemuliaan ilmu, Allah memberikan kami kesempatan di sini. Tapi yakinlah, Pak, yang berbicara di sini tidaklah mulia, tidaklah baik. Kenapa? Ada satu riwayat dikatakan ketika sahabat bertanya kepada Ummul Mukminin, wahai Ummul Mukminin, kapan dikatakan manusia itu hina di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala? Maka Ummul Mukminin mengatakan, ketika engkau merasa paling baik, paling sempurna, paling rindahnya tahajudmu, ketika itu Allah hinakan kau di hadapannya. Maka tidak boleh kita, sekalipun seorang da'i, seorang ustaz, seorang yang memberikan kesempatan kepada jamaah menjelaskan apapun, mengatakan ha anaza, ini saya. Kalaulah bukan karena Allah, kalaulah bukan kuasa Allah, maka kita tidak akan ada di muka bumi ini. Betul, Pak? Maka yang paling penting adalah jadikan diri kita menjadi orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setidak-tidaknya hal yang paling penting dalam menuntut ilmu, nanti ada kisah yang luar biasa, Pak. Siapa tahu anak-anak kita bisa seperti mereka. Anak-anak kita bisa menjadi hafiz Quran, yang hafalan Qurannya bukan setengah juz. Kapan yang dibaca? Ketika imam qul huwallahu ahad, Allahus samad. Tapi ketika yang dibaca oleh anak kita karena lah masuk pesantren, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Mana cara dapatnya itu? Maka kuncinya belajar. Kalau di pesantren, Pak, agak rengkoh belajarnya. Dari pagi, siang, sore, malam, sampai jam 10 malam masih sekolah. Makanya kami tidak besar-besar badan ini, karena dari kecil di pesantren, akhirnya tidak tumbuh lagi badan. Tapi itulah, kalau kata Ustadz yang megang kamera ini semalam, Ustadz, kalau saya tamatan jurusan hukum, datang ke masjid, bisa ada azan, tidak baca. Bisa ada imam, tidak baca. Maka yang dipilih adalah orang yang ahli agama. Maka wajar ada ulama mengatakan itu, an-nasu maut, setiap manusia itu mati. Walakin ahlul ilm, kecuali ahli ilmu, orang yang berilmu, ahya, hidup. Sekalipun dia sudah mati, dia tetap hidup. Sekalipun dia tak ada, dia tetap hidup. Kenapa? Sudah diyakinkan orang yang berilmu
maka dia akan hidup selamanya. Ada ulama yang mengarang kitab satu, Fathul Bari. Kemudian ada kitab yang namanya Tafsir Ibnu Katsir. Kemudian juga ada kitab yang sering kita kaji, Pak. Kalau ngaji fikih itu namanya Fathul Qarib, yang runtutannya kembali kepada mazhab Imam Syafi'i. Yang semuanya, Pak, itu ulama-ulama telah meninggal. Betul lah, Pak? Telah mati segala. Tak hidup lagi. Tapi karena ilmu, karena Allah berikan nur cahaya kepadanya, maka ia tetap hidup sampai saat ini. Bukan orangnya, tapi ilmunya. Maka wajar nanti al-ilmu yang tafa'ubih, ilmu yang bermanfaat. Nah, kemudian yang paling penting tentang kemuliaan ilmu adalah ada seorang ulama, Pak, namanya Profesor Dr. Muhammad Alwi Al-Maliki Al-Muhaddis Hafizullah. Beliau ulama berkebangsaan Mekah dan beliau ini masih keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sudah profesor, ahli hadis, ahli Quran, ahli tafsir. Tapi ketika ditanya apa yang beliau ucapkan tentang pentingnya ilmu, laziltu ilal an abhasun man yata'allaman. Sampai sekarang, walaupun aku sudah profesor, sudah seorang pengajar di Masjidil Haram, aku masih mau mencari ilmu agama. Maka di sini luar biasa, Pak. Ada anak mudanya, ada bapak-bapaknya, dan saya di sini menganggap bapak-bapak di sini adalah orang tua saya. Kenapa? Tidaklah akan lahir seorang anak tanpa orang tua. Tidaklah baik seorang anak tanpa orang tua. Maka orang tua yang baik akan melahirkan anak yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang pertama, Pak, saya mengutip dalam kitab Al-Ala, ulama memberikan 6 cara, adab, etika agar memperoleh ilmu pengetahuan. Ini sampai jam berapa, Pak? 5:30. Oh, jam 6. Jadi gimana itu? Yang pertama adalah, kata ulama, yang penting dalam menuntut ilmu itu adalah cerdas, pintar. Ustaz, mana kalau aku ni utak, aku ni sukar nangkap, Ustaz. Itu belok ke diri itu tubuh, Ustaz. Maka kata ulama di sini adalah cerdas, tapi cerdas di sini bukan berarti harus pintarnya. Maka cerdas di sini adalah dia konsentrasi, fokus mendengarkan. Maka dalam satu ungkapan itu, Pak, dalam menuntut ilmu itu yang paling penting itu adalah al-ilmu sayyidun. Ilmu itu seperti buruan, seperti kuda liar. Wal kitabatu qayyid suyudaka bil hibalil wafiqah. Maka cara kita untuk agar buruan tadi itu tidak pergi, maka kita ikat. Apa yang kita ikat tadi, Pak? Ilmu. Caranya apa? Dengan kita catat. Siapkan pena, siapkan buku. Kalau kita hanya mendengarkan, kelak belek tak terkenang atau terlupa. Yang terjadi apa yang disampaikan oleh pemateri, maka tidak ada yang lengket di dalam kepala. Nah, itu yang kami lakukan di pondok pesantren, di perkuliahan. Maka kata ulama yang pertama adalah cerdas. Cerdas di sini tadi kembali kepada fokusnya, konsentrasinya akal kita. Nah, pertanyaannya simpel, Ustaz, bagaimana caranya agar akal saya lebih cerdas? Kenapa? Ada satu pendapat mengatakan akal itu bisa ditingkatkan, kemampuan itu bisa ditingkatkan. Apa itu? Pertama adalah sering-sering bangun malam atau sholat tahajud atau sembahyang Ustaz, mana caranya, Ustaz? Sembahyang aku, Ustaz, alhamdulillah tidur jam 10, bangun jam 8. Tahajud lewat, subuh lewat, duha hampir lewat. Itu kira-kira mana Ustaz? Tak tahu juga. Sebenarnya setiap manusia memiliki kemampuan masing-masing, tinggal bagaimana kita mengasahnya. Maka ada satu ungkapan itu adalah al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat itu terletak kepada badan yang sehat. Kalau badan Bapak Ibu sehat, insya Allah akal kita akan sehat. Dan selanjutnya, sering-sering minum madu. Tapi jangan minta di madu, tapi minum madu. Nah, minum madu, teman-teman, minum madu. Nah, kemudian yang paling penting adalah kalau mau akal otak kita cerdas adalah sering-sering minta nasihat kepada ulama, sering-sering berkumpul dengan ulama, sering-sering mengikuti pengajian. Maka guru kami Al-Habib
seorang ulama yang berasal dari Palembang belajar ke suatu wilayah di Pulau Jawa. Beliau mengatakan, sekalipun kamu sudah paham ilmu itu, tapi anggaplah kamu belajar baru. Maksudnya adalah baru mendengar, maka di situ akan lahir keberkahan ilmu yang menyebabkan akalmu akan menjadi lebih baik. Jadi Pak, sekalipunlah belajar masalah ini, anggap saja kita baru mendengar, anggap saja kita baru belajar, maka yakinlah itu yang menyebabkan otak kita akan menjadi lebih baik. Dan Ustaz, bagaimana caranya? Misal, cara menghafal baik dan benar. Banyak metode, ada metode Tikror, ada metode Utsmaniyah, ada juga metode Ustaz Adi Hidayat. Maka semua metode itu banyak, tinggal bagaimana kita memaksimalkan waktu kita agar akal kita lebih baik. Nah, yang kedua adalah, kata ulama, di dalam menuntut ilmu itu yang penting adalah semangat. Nah, jangan sampai hari ini kita hadir ke majelis, besok tidak ada. Dalam satu riwayat ada seorang ulama Pak, saking dia cinta ilmu agama, dia sehari semalam menghotamkan buku lebih daripada 100 buku. Lebih daripada 100 buku. Bahkan dalam satu riwayat ada ulama yang hafal 1 juta hadis. Imam Ahmad bin Hanbal hafal 1 juta hadis. Ustaz ini berapa? Alhamdulillah 5 hadis jadilah. Tak banyak hafal. Yang penting kalau kita tak bisa banyak hafal, kita tahu artinya dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi dalam menuntut ilmu itu Pak butuh semangat, butuh ziyadah, butuh riyadah. Kenapa? Ujian dan cobaan dalam menuntut ilmu itu luar biasa Pak. Bahkan beliau semalam cerita, Ustaz, malah nikahnya agak berat belajar Ustaz. Pertama urusan bini, urusan anak, urusan ekonomi dan sebagainya. Maka pada saat ini, kesempatan ini Pak, manfaatkan sebaik-baiknya. Misal nak bertanya, Ustaz, cak mana kalau kuliah tua ni Ustaz, apakah masih bisa memahami ilmu agama? Jelas, masih bisa. Ada ulama di negeri jiran itu, dalam satu riwayat, dalam satu buku dikatakan, beliau menuntut ilmu di usia 70 tahun. Dan ketika usia 80 tahun beliau mengatakan, kesempatan terbesar bagi akal saya menerima ilmu pengetahuan, ilmu yang saya resap itu paling hebat, paling cepat ketika saya berusia 80 dan 90 tahun. Lah kita, mana? Insya Allah. Tak kuat lagi nangkap Ustaz, tangkap-tangkapnya. Tak ketangkap ilmu Ustaz yang ketangkap. Nah, jangan pula ketangkap kantor polisi. Selanjutnya adalah, yang ketiga adalah sabar. Sabar dalam menuntut ilmu, sabar mendengarkan Ustaz, sabar dalam membaca, sabar dalam mengkaji. Bahkan Pak, kalau kita membahas masalah suratul Fatihah, dalam bacaan para ulama, dalam menurut qiraat para ulama, dari segi basmalah, Alhamdulillahirabbil alamin, itu dikaji secara mendetail. Nanti ada kitab nazamnya atau kitab yang membahas masalah bacaan suratul Fatihah. Jangan dikira Al-Fatihah kita sudah benar Pak. Jangan sampai nanti kita baca Fatihah cak tiangian, Alhamdulillahirabbil alamin, suaranya bagus tapi bacaannya hancur. Maka kata para ulama, dalam menuntut ilmu itu ada yang namanya sanad. Apa itu sanad? Mata rantai. Imam Ibnu Mubarak mengatakan, al-isnad minad din, walau al-isnad laqala man syaa. Maka sanad itu penting Pak. Kalau orang tidak belajar dengan guru, maka dia akan mengatakan, uji aku, uji bapakku, uji nenekku. Tidak bisa dalam kajian ilmu agama. Bahkan nanti ketika kita membaca suratul Fatihah, membaca juz 1 sampai juz 30, itu ada caranya, ada ilmunya. Maka ketika kami mengambil sanad suratul Fatihah, mohon maaf Pak, dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Dan itu saya lakukan hampir berbulan-bulan. Saya lakukan kepada guru kami. Sama kayak kitab ini Pak, saking pentingnya bersanad itu. Kita misalnya mengkaji kitab Ta'lim Muta'alim. Dari mana kita belajar kitab ini? Sangat-sangat penting untuk diperhatikan. Apalagi yang namanya Al-Quran. Kenapa? Sanad tertinggi kata para ulama adalah Al-Quran. Kenapa? Kalau Al-Quran itu misalnya dari guru sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah, sampai ke siapa lagi Pak? Malaikat
Malaikat Jibril sampai ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kitab sampai ke pengarang kitab saja. Misalnya dari Ustaz Toha, Ustaz Ramadan, Ustaz Amin, sampailah kepada pengarang kitab seperti kitab Ihya Ulumuddin, Hujjatul Islam di situ. Sedangkan kita berharap bacaan kita, sembahyang kita, zikir kita, salawat kita mengikuti sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita perhatikan bacaan kita ikuti para ulama kita agar nantinya bacaan kita, ilmu kita sampai sambung kepada para ulama. Sebagai contoh Pak ya, ketika kita baca suratul Fatihah, ketika imam mungkin dia berguru Pak, tapi tidak tahu gurunya di mana. Ketika kita misalnya dengarkan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Bahkan di ra'sul ayah berhenti pun ada caranya. Nah, nanti ketika kita baca mengikuti riwayat Pak, wah agak berat lagi nanti. Ada yang kalau orang imam itu baca di Arab itu Maliki Yaumiddin, sedangkan di Indonesia Maliki Yaumiddin, ma-nya dipanjangkan, tapi di negara Arab ada riwayat ulama lain Maliki Yaumiddin. Kalau kita enggak punya ilmunya langsung kita katakan wah bid'ah Ustaz, salah ini Ustaz. Maka pentingnya kita berguru kepada ulama. Di dalam kitab ini dikatakan man la syaikhu fa syaikhu syaitan. Siapa orang belajar tanpa guru, maka jelas gurunya adalah setan. Wah, ngeri pula Ustaz. Cak mana Ustaz kalau misalnya saya berguru kepada si A, tapi gurunya tidak jelas. Maka yang paling penting kita perhatikan dulu di mana dia belajar, gurunya siapa, dan bagaimana adab dan tingkah lakunya. Mengapa? Hakikat makna ilmu yang paling penting itu tertinggi adalah al-adab fawqal ilmi. Adalah adab. Tak ada guna ilmu tinggi Pak kalau tak memiliki akhlak. Ilmu profesor, doktor tapi tak punya akhlak kepada orang tua. Maka lebih baik kita kepada anak kecil tapi dia beradab, berakhlak, kita ambil ilmunya. Seperti itu. Nah, kemudian untuk yang keempat adalah biaya, jelas, ekonomi. Kalau masuk pesantren sekian, masuk sekolah Islam sekian. Dan yang kelima adalah petunjuk guru. Maka di dalam menuntut ilmu itu ada satu ungkapan adalah al-ilmu bita'allam. Ilmu itu didapat dengan belajar. Wal barakah bil khidmah. Berkah daripada ilmu akan didapat dengan kita mengabdikan diri, memuliakan guru, menghormati guru. Maka wajar Sayyidina Ali itu mengatakan, ana abdul liman allamani harfan. Saya ini hanyalah budak bagi siapa yang mengajari saya walaupun satu huruf. Maka saya belajar kepada guru kami walaupun cuma satu huruf, itu adalah guru kami Pak. Maka kita sekecil apapun orangnya, sejelek apapun orangnya, berasal dari mana ia, kalau dia menyampaikan ilmu kepada kita, maka kita harus wajib memuliakan daripada guru. Bukan berarti guru tak dimuliakan, tapi begitulah adab dalam menuntut ilmu. Insya Allah. Maka dalam satu ungkapan wajar, innal muallim wa tabib la yansahani idahuma lam yukram. Seorang guru dan seorang doktor tidak akan memberikan keberkatan, kebaikan, kecuali kita telah menghormati ataupun memuliakan mereka. Maka wajar guru, ustaz, kiai itu diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab mengapa? Nur. Apa itu? Ilmu. Apa itu ilmu? Cahaya. Wa nurullah la yuhdalu lil'as. Terakhir Pak, waktu yang lama. Nak sabar kita menuntut ilmu ini. Tidak sabar, rengkok. Apalagi ngomonglah nikah lain sebagainya. Yakinlah, ingat, Allah tidak akan mengubah suatu kaum kecuali kaum itu mau merubahnya. Lah tua belum tentu galak ke masjid, masih muda jauh dari masjid. Tapi yakinlah kalau di dalam hati kita ada keinginan menjadi lebih baik, hakul yakin kepada Allah dan kita berikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah Allah beri kemudahan kepada kita. Amin ya rabbal. Dan yang terakhir Pak, ada satu kisah sebelum saya tutup. Suatu ketika ada ulama dari Arab menceritakan, dan ini kisahnya nyata. Ketika seorang penggali kubur, dia kedatangan tamu yang insya Allah akan dikuburkan. Tidak lagi tidur, tidak lagi pingsan,
dia menyaksikan kejadian yang sama. Yang tadi kuburan, gersang, lain sebagainya berubah menjadi taman yang begitu luar biasa. Walaupun kata ulama, la yatasawwar wujudaha fi aqliha. Kita tidak bisa membayangkan, menggambarkan tentang surga. Kenapa? Akal kita tidak sampai. Maka ketika jenazah itu telah dimasukkan, dia mengejar ibu itu. Wahai ibu, ya ada apa? Tuhan, saya ingin bertanya kepada ibu, siapakah anak yang dikuburkan 2 bulan yang lalu? Maka ibu itu berucap, itu anak saya, Tuhan. Yang kedua, ini siapa lagi, Bu? Ini adalah anak saya. Loh kok bisa, Bu? Anak ibu dikuburkan dan ini menampakkan dia adalah orang baik. Maka ibu itu berucap, sesungguhnya Tuhan, yang pertama itu adalah adiknya. Adiknya adalah orang yang sedang menuntut ilmu di suatu wilayah, tapi dia meninggal dunia. Maka ketika dia meninggal dunia dikuburkan di sini. Kemudian yang kedua itu siapa? Itu adalah kakaknya. Yang kakaknya ini adalah yang memberikan biaya, memberikan kebutuhan daripada adiknya. Di sini kita bisa lihat, Pak, ternyata orang yang menuntut ilmu dan orang yang membiayai daripada yang menuntut ilmu Allah muliakan. Jelas itu, Pak. Nampak sekali. Contoh lagi, kami punya guru namanya Ustadz Iwan Susanto. Dia punya anak usianya 9 tahun. Ini nyata. Sekarang sudah hafal 30 juz. Mungkin hafalnya terjaga. Saya saksi wallahi billahi, saya menyimak hafalan juz 2, juz 3-nya. Tidak ada kecacatan dalam bacaannya. Tidak mondok di pesantren, cuma dididik di rumah, disimak, dibimbing setiap hari. Masih kelas 4 SD. 1 tahun lewat saya ngobrol sama beliau, anaknya baru hafal 15 juz. Tahun ini dia mengikuti SPQ MHQ Musabaqah Hifdzul Quran Provinsi Sumatera Selatan. Dan alhamdulillah kemarin di kabupaten juara 1 dan mendapatkan hadiah umroh dari pemerintah. Pertanyaan satu, Pak, pengen tidak kita punya anak seperti itu? Iri tidak dengan orang bisa punya anak seperti itu, Pak? Iri nggak kira-kira, Pak? Usia 9 tahun hafal 30 juz. 9 tahun hafal 30 juz. Sampai kami, santri-santri beliau menangis, Pak. Ya Allah, inilah kalau Allah tampakkan daripada kemuliaan, kekuasaan Allah, maka wajar Allah katakan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran, maka kami pula yang akan menjaganya, Pak. Maka kalau nanti ada yang ingin bertanya, Ustaz, bagaimana caranya menghafal, bagaimana mendidik anak, kita sharing boleh, Pak. Tapi di sini tak ada niatan saya mengajari, tak lain tak bukan adalah kita saling menasehati, saling mengingatkan, karena agama Islam adalah ad-dinun nasihah, agama yang di dalamnya ada nasihat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Bila ada ucapan silap daripada kami, mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'im, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wila. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wila. Allahumma faqqihna fid-din wa 'allimna ta'wila. Allahumma rizqna ziyarata haramika harami nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.